Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Langsung saja. Anggaran produksi ada dua tujuan anggaran produksi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimana tujuan umum mahasiswa diharapkan memahami tentang anggaran produksi. Yang kedua, tujuan khusus, mahasiswa memahami tentang arti dan manfaat menyusun anggaran produksi. Mahasiswa dapat menyusun anggaran produksi dengan kebijakan stabilitas produksi, stabilitas persediaan, dan sesuai dengan kebijakan manajemen atau kombinasi. Lanjut, di sini ada pengertian anggaran produksi. Adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi akan dilaksanakan. Menurut Teddy Haruman 2007. Jadi di sini sudah jelas ya, ketika kita berbicara mengenai anggaran produksi, otomatis kita bakalan tahu berapa jumlah unit yang akan kita produksi, terus bagaimana kuantitas dan kualitasnya, dan kapan waktu pelaksanaan produksi tersebut. Di sini juga ada manfaat menyusun anggaran produksi. Ada dua manfaat, yaitu secara umum dan secara khusus. Manfaat secara umum yaitu manfaat anggaran produksi secara umum adalah sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja. Yang kedua, secara khusus ada tiga, untuk menunjang kegiatan penjual sehingga produk dapat disediakan sesuai waktu yang sudah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai atau supaya persediaan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Terus yang ketiga, mengatur produksi agar biaya-biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Di sini ada pun faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, rencana penjualan. Nah, ketika kita berbicara anggaran produksi, otomatis kita harus tahu bagaimana caranya kita untuk memasarkan atau menjual barang tersebut. Terus yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan. Nah, di sini juga ada kapasitas mesin dan peralatan. Kita harus memperhatikan kedua perlengkapan tersebut. Apabila kita akan memproduksi, otomatis kita harus mempunyai mesin dan peralatan lebih lengkap. Terus yang ketiga, tenaga kerja yang dimiliki. Nah, tenaga kerja yang dimiliki sudah cukup atau belum, kita harus memperhatikan juga. Ketika kita berbicara dengan anggaran produksi atau memproduksi suatu produk, kita harus memperhatikan SDM-nya, apakah sudah cukup untuk memproduksi barang tersebut atau belum. Yang keempat, stabilitas bahan baku. Nah, di sini juga sangat penting ketika kita berbicara anggaran produksi atau memproduksi suatu produk. Kita harus memperhatikan bahan baku, apakah bahan baku sudah standar dan sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan perusahaan atau belum. Yang kelima, modal kerja. Modal kerja di sini sangat penting ketika kita berbicara anggaran produksi. Modal kerja itu sangat penting. Yang pertama, kita harus modal kerja ini akan kita manfaatkan untuk pertama menggaji karyawan, membeli bahan baku, sewa gedung ataupun sebagainya. Nah, yang keenam, fasilitas gudang. Nah, setelah kita memproduksi suatu produk, otomatis kita harus memiliki suatu gudang. Supaya apa? Supaya kita bisa menyimpan stok yang sudah kita produksi untuk tahun-tahun yang akan datang atau masa yang akan datang. Lanjut, di sini cara menghitung anggaran produksi sangat mudah. Yang pertama, rencana penjualan.
ditambah persediaan akhir, akan diketahui jumlah barang yang tersedia berapa, terus dikurangi persediaan awal dan hasil akhir rencana produksi. Di sini ada metode penyusunan anggaran produksi, ada 3: stabilitas produksi, terus yang kedua metode kombinasi atau stabilitas persediaan. Sebagai contoh di sini saya mengambil PT Mungli Sejahtera tahun 2012 memiliki rencana penjualan sebesar 8.620 unit. Yang pertama, distribusi rencana penjualan sebagai berikut. Periode Januari distribusi 7,0%, periode Februari distribusi 8,0%, periode Maret distribusi 9,0%, triwulan 2 22,0%, triwulan 3 26,0%, triwulan 4 28,0%. Yang kedua, persediaan awal barang jadi yaitu 12.000 unit, dan yang ketiga persediaan akhir barang jadi yaitu 8.000 unit. Langsung saja, atas dasar data tersebut kita diminta menyusun anggaran produksi dengan pola stabilitas produksi. Langsung saja kita jawab anggaran produksi dengan pola stabilitas produksi. Nah, di sini sudah diketahui ya tadi rencana penjualan yaitu 8.620 dikalikan dengan 7,0%, jadi hasilnya 603 rupiah, dan begitupun seterusnya sampai kita ketahui di sini ada rencana penjualan yaitu 8.620 rupiah. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang anggaran produksi. Nah, di sini kan ketahuan rencana penjualan yaitu yang tadi 8.620 unit, persediaan awal tadi 8.000, terus total jumlah barang yang tersedia yaitu 16.620 unit. Nah, dikurangi persediaan awal 12.000 unit. Nah, ketahuan rencana produksinya 4.620 unit. Nah, di sini di sini ada tabel. Nah, anggaran produksi, keterangan penjualan, persediaan akhir, produk siap jual, persediaan awal, produk siap jadi. Nah, di sini masing-masing sudah diketahui jumlahnya dari triwulan 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara kita mencari persediaan akhir? Nah, di sini sudah diketahui. Untuk mencari persediaan akhir yaitu yang pertama persediaan awal. Nah, ini nih, persediaan awal 12.000 dikurangi penjualan. Nah, sini penjualan maksudnya bukan penjualan di sini ya. Kita penjualannya di sini nih. Soalnya kita mencari persediaan akhir yang di sini nih, di kolom ini nih. Nah, penjualan ini hasilnya 9.931. Nah, ditambah dengan produk jadi. Nah, produk jadi itu di mana? Dari sini nih. Dari 4.620 dibagi 4 periode yaitu 1.155 unit. 1.155 unit. Nah, lanjut. Jadi persediaan akhirnya 11.086 unit. Nah, sudah ketahuan kan 11.086 unit. Nah, begitupun triwulan 2. Triwulan 2 yaitu 11.000, mencari triwulan 2 yaitu 11.000
86, dikurangi penjualan yaitu 1.896, ditambah produk jadi yaitu 1.155 unit, hasil akhir 10.346 unit. Begitupun triwulan 3, triwulan 4. Dan di sini ada jumlah setahun. Nah, penjualan juga ada jumlah di sini nih, dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai triwulan 4. Di jumlah totalnya setahun itu 8.620 unit terjual. Nah, begitupun yang ini juga sama. Nah, di sini ada produk siap dijual. Nah, untuk mencari produk siap dijual sangat mudah. Ini penjualan ditambah persediaan akhir. Nah, totalnya 13.155 unit. Begitupun triwulan 2, 3, 4. Dan di sini jumlahnya 47.310 unit dari total semua produk siap jual. Sedangkan untuk mencari persediaan awal, di sini kita ada caranya nih. Yang pertama, kita harus mencari produk siap jual. Nah, di sini produk siap jual dikurangin persediaan awal. Bukan persediaan awal, dikurangin produk jadi. Nah, di sini produk jadinya nih. Jadi akan ketahuan persediaan awalnya yaitu 12.000. Jadi 13.155 unit dikurangin 1.155 unit, totalnya 12.000. Begitupun triwulan 2, 3 dan 4. Jumlahnya 12.000. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.